Jatuh cinta pada pandangan pertama mungkin lebih pas menggambarkan suasana hati saat ini saat memegang pertama kali Realme 8 Pro, sang Infinite Capture dengan kamera belakang 108 megapiksel. Saya terkagum dengan perpaduan estetika desain, spesifikasi, dan berjuta fitur kameranya. Di video kali ini, saya akan ulas beberapa hal yang bakal bikin hati kalian tergoda sama si cantik Realme 8 Pro ini. Seakan keindahan tak terdustakan, tampilan duet matte and glossy casing belakang ini beneran beda banget dari biasanya. Finishing Infinite Bold Design dengan proses AG Crystal ini agak rumit digambarkan proses pembuatannya, tapi yang pasti menghasilkan mahakarya sebuah desain yang punya nilai estetika tinggi, sentuhannya begitu apik untuk smartphone di kelas mid-range. Meskipun mengkilat seperti kaca, tekstur ini minim sekali meninggalkan bekas sidik jari, ini mantap. Lalu dengan casing belakang dibentuk melengkung tanpa sudut, frame body yang begitu solid, menambah kenyamanan saat digenggam dan ngegrip banget di tangan. Apalagi ketebalan bodinya ini sangat slim sekali, hanya 1,8 mm dan bobot terbilang ringan 176 gram. Padahal baterai yang disematkan terbilang besar 4500 mAh. Oh ya, pilihan warna yang nanti dijual ada dua varian, Infinite Blue dan Infinite Black. Gak hanya itu saja, kalian disuguhi layar seluas 6,4 inci Super AMOLED dengan format full screen Full HD Plus yang nampak lebih lega, premium dengan frame layar yang tipis dan sentuhan in-display selfie kameranya. Memiliki sudut pandang yang baik, warna hitam yang pekat, detail yang tajam, dan kontras cahayanya begitu kuat. Realme 8 Pro ini juga support display P3 mode, di mana spektrum warnanya lebih besar dan rentang lebih luas dari layar sRGB biasa. Layar ini pun sangat responsif untuk pengoperasian saat dipegang maupun terlentang di meja. Sistem operasi yang digunakan berbasis Android terbaru versi 11 dan HP ini number series pertama yang sudah pakai Realme UI 2.0. Nah, update yang sekarang udah bisa ganti warna tema interface HP kalian, dimulai dari notifikasi, shortcut button, dan lainnya. Lalu di bagian personalization ini juga kalian bisa berkreasi merubah tampilan ukuran dan bentuk font, merubah icon dan animasi sesuai selera. Lanjut, berhubung layar ini sudah pakai Super AMOLED, tentu support banget dengan fitur Always On Display. Salah satu fitur yang mewah banget hanya ada di flagship series. Sekarang udah ada di sini. Lanjut, untuk fitur Dark Mode sekarang lebih fleksibel. Kalau kurang suka dengan hitam terlalu pekat, bisa disetting lebih halus atau gentle. Berikutnya, update terbaru soal keamanan atau privacy dan security, seperti Smart Protection, Payment Security, dan masih banyak lagi. Nah, masih soal keamanan, Realme 8 Pro ini juga udah dibekali in-display fingerprint yang bekerja cukup cepat dan akurat. Dengan sensor fingerprint di layar ini, memudahkan kita mengakses langsung ke menu utama tanpa harus angkat smartphone kalian saat terlentang di meja. Selanjutnya nih, untuk varian terbaru ini khusus penjualan di Indonesia, disematkan juga NFC multifungsi, bukan hanya buat ngecek saldo e-money kalian, tapi bisa juga digunakan bayar tagihan, edisi, data transfer, dan lainnya. Nah, fitur berikutnya favorit saya nih. Realme 8 Pro ini juga support 50 watt Super Dark Charge, di mana baterai 4500 mAh ini bisa terisi 50% dari posisi kosong banget, hanya memerlukan waktu sekitar 17 menit saja. Ini sih udah terbilang cepet banget. Terlepas dari desain yang apik, tampilan layar yang ciamik, dan fitur tadi yang menarik, dapur pacu Realme 8 Pro ini gak kalah cakep karena udah pakai prosesor terkini Qualcomm Snapdragon 720G dengan manufaktur 8 nanometer yang dipastikan ini adem banget. By the way, chipset ini juga salah satu prosesor yang sudah punya fitur Snapdragon Elite Gaming, di mana menghadirkan tampilan smooth HDR gaming dan SDR video yang menampilkan gambar dengan dynamic range yang tinggi. Selain itu juga AI engine-nya mampu meningkatkan performa ngegame dengan konsumsi daya yang lebih rendah. Untuk kartu grafisnya menggunakan GPU Adreno 618, lalu varian memori yang saya pakai RAM 8GB dan ROM 128GB. Kalau masih belum cukup, kalian masih bisa expand dengan kartu eksternal. Kombinasi tadi meraih skor Antutu 344 ribuan, raihan skor Antutu yang terbilang tinggi untuk sekelas HP mid-range. Saya coba main game PUBG Mobile. Di sini secara default settingan grafisnya ada di SD quality, lalu frame rate-nya di high. Kalau diubah ke smooth, bisa nyampe settingan ultra untuk frame rate-nya. Nah, di tengah permainan saya rasa enak banget nih layarnya. Warnanya lebih tajam dan vibran banget berkat Super AMOLED-nya. Gameplaynya lancar, motionnya cukup mulus, dan untuk sensor gyro-nya juga mantap abis nih. Gak delay, akurat, dan terasa stabil.
Lalu soal kualitas audio, meskipun hanya ada satu speaker di bagian bawah, powernya ini cukup kuat, suaranya bulat dan clarity-nya cukup jelas. Oke, sekarang di sesi terakhir yang menjadi sorotan beberapa minggu kemarin, Realme 8 Pro ini dibekali kamera belakang 108 megapiksel, ultra quad kamera dengan ISOCELL HM2 sensor yang beneran keren abis. Lalu 8 megapiksel lensa ultra wide angle aperture f2.25, berikutnya masing-masing 2 megapiksel aperture f2.4 untuk lensa makro dan lensa black and white. Lalu untuk kamera depannya tertanam 16 megapiksel in-display selfie dengan sensor Sony IMX471. Di bagian aplikasi kamera ini sangat banyak sekali yang ditawarkan Realme, fitur, mode kamera, filter, dan teknologi lainnya. So jangan di skip biar kalian tahu semenarik apakah kamera Realme 8 Pro ini. Langsung kita telusuri di bagian aplikasinya. Mulai dari atas ada filter kamera, salah satunya filter favorit Cyberpunk. Lalu pastinya selalu ada SDR, dan yang terbaru di sini ada AI Scene, di mana secara cerdas kamera akan mendeteksi kategori objek foto dan meracik warna yang sesuai, apakah itu tanaman, makanan, hewan, gedung, dan masih banyak lagi. Lalu slide ke bawah, di sini ada fitur tilt shift yang memberikan efek bokeh secara radius untuk memberikan kesan objek foto seperti miniatur. Nanti deh kita share hasil fotonya. Lanjut ke mode malam atau nightscape, di sini ada filter baru lagi Astral dan Dazzle. Nah selain itu juga kita langsung bisa atur mode Pro di sini jika ingin merubah settingan kamera lebih advance. Di bagian video kali ini juga ada mode tilt shift, lalu ada fitur ultra steady, bisa diatur normal atau maksimal untuk menghasilkan video yang lebih stabil. Nah, resolusi rekam video sudah 4K dengan menggunakan lensa utama. Lalu untuk kamera depan resolusinya hingga Full HD 30 fps. Berikutnya yang baru juga di fitur portrait ada dynamic bokeh dan neon portrait. Filter ini seru banget buat dicoba. Geser lagi mode kamera 108 megapiksel, dan yang terakhir nih di mode lainnya beberapa fitur baru seperti Stereo Mode yang mampu menangkap cahaya bintang-bintang saat malam hari. Ini keren abis. Berikutnya dual view video, kamera belakang dan depan saling berkoneksi saat bikin video. Dan untuk time-lapse juga bisa kita atur fitur tilt shift-nya di sini. Oke, di siang hari hasil foto kamera utamanya menampilkan detail yang cukup baik. Detail awan masih terlihat jelas. Apalagi saat menggunakan AI Scene, warnanya lebih vibrant, separasinya lebih detail. Meskipun sedikit lebih kontras, tapi hasilnya masih keren abis. Lensa ultrawide-nya cocok banget buat capture bangunan arsitektural atau landscape, jadi semua gambaran bisa terambil dan lebih terkesan megah. Begitu juga dengan detail foto dekat seperti ini, tajam sekali sampai ke detail-detail terkecil. Nah, untuk mode tilt shift-nya mungkin lebih mantap lagi foto objek di atas menara atau gedung biar lebih terlihat kesan miniaturnya. Lanjut di foto portrait, untuk maskingnya cukup rapi, bisa bedain mana foreground dan background, dan makin seru nih efek portrait dynamic bokeh seperti ini, jadi bikin foto lebih fresh. Begitu juga dengan mode neon portraitnya, efek-efek cahayanya jadi lebih dramatis. Bagi kalian yang merasa kamera 108 megapiksel di smartphone itu gimmick, berikut perbedaan lensa 64 megapiksel dengan 108 megapiksel bisa terlihat jelas detailnya berbeda. Nah, dengan kamera sebesar ini gak perlu khawatir foto kurang bagus karena ada yang menghalangi objek foto, tinggal crop and zoom saja dan foto masih nampak terlihat detail. Masih belum habis nih fitur keren kameranya, sekarang lanjut ke mode malam. Bisa kalian bedakan New Super Nightscape mode-nya ini, warnanya lebih ajib lagi dibanding mode normal. Sebenarnya mode auto sudah cukup banget minim noise, tapi dengan fitur mode malam ini meski nunggu sekitar 4 detik untuk capture, hasil foto yang ditampilkan begitu indah, efek lampu begitu detail. Biar nuansa makin berbeda, coba juga filter malamnya ini, kalian bakal menemukan kesan baru di sini.
Di mode berikutnya, pengambilan objek bintang dengan starry mode ini memerlukan proses capture sekitar 4 menit untuk menghasilkan daya tangkap cahaya lebih banyak, detail, dan minim noise. Dikarenakan beberapa minggu ini mendung terus, jadi cuma dapat 1 bintang saja nih yang ketangkap. Next, kalau lagi di pegunungan saya rasa bakal keren lagi. Berikutnya untuk kamera selfie di kondisi siang hari menampilkan tone warna yang natural, cerah, dan detail. Nah, kalau untuk kondisi gelap, cakepnya di sini ada mode malam yang bikin foto selfie lebih detail dengan minim noise. Ngobrolin soal fitur rekaman videonya, untuk fitur tilt shift di rekaman video bakal maksimal lagi kalau posisi kita lebih atas lagi. Nah, di mode Ultra Steady, saya rasa lebih cocok rekam video sambil jalan seperti ini. Kalau di mode Ultra Steady maksimal, hindari goncangan berlebih agar hasil video tidak terlalu banyak glitch-nya. Untuk fitur dual view video menarik juga nih, bisa difungsikan sambil ngevlog. Viewers juga bisa langsung tahu keadaan secara real time, misal meliput sebuah acara, berita di lapangan langsung, dan lainnya. Ini adalah contoh dari dual view video seperti ini. Mantap ya, buat ngeliput acara di suatu tempat, langsung bisa ngevlog. Ya, di penghujung video beberapa poin yang bikin saya kagum sama Realme Egg Pro ini soal tampilan desain, layar yang vibran dan detail, segala fitur yang menarik, performa yang handal, apalagi teknologi atau mode baru di kameranya yang seru banget. Udah pas deh HP ini juga bagus buat para content creator. Oke, semoga informasi tadi berguna buat kalian. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah Nur pamit. Wassalamualaikum.